Ada pepatah mengatakan, you are what you eat. Artinya, kamu adalah apa yang kamu makan. Berarti kalau kamu makan ayam goreng, kamu adalah ayam. Nggak gitu ya Sobat Visi. Maksudnya adalah hidup sehat dimulai dari apa yang kita makan. Makan makanan sehat adalah makanan yang mencakupi semua kebutuhan gizi dalam tubuh, seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Sayangnya, banyak mitos tentang makanan yang telah diyakini masyarakat. Mitos-mitos ini dapat mempengaruhi apa yang dimakan oleh banyak orang. Jadi kali ini kita akan bertanya kepada Prof. Ari seputar fakta dan mitos makanan yang beredar luas di masyarakat. Yang pertama nih Prof, apakah benar permen karet tidak bisa dicerna dan menempel selamanya di dalam perut? Ini mitos ya. Jadi sejatinya kalau kita kebetulan kan sebenarnya kalau kita makan permen karet itu kan dikunyah ya. Yang sejatinya memang kalau rasanya sudah hilang ya, sudah lama di mulut, itu memang kita mesti buang. Tapi bisa aja kan mungkin karena sesuatu hal akhirnya tertelan. Itu sama seperti makanan yang lain. Karena memang sejatinya kan kalau permen karet ini tidak ada artinya tidak bisa diserap oleh tubuh ya, karena ini kan memang bentuknya seperti itu. Dan nggak usah takut bahwa dia akan tetap berada di dalam usus kita, karena sejatinya nanti dia akan keluar juga dengan buang air besar kita gitu ya. Mungkin pada saat besok hari ya kita bisa aja melihat bahwa ternyata permen karet itu udah keluar bersamaan dengan itu gitu loh. Jadi kita nggak usah takut bahwa dia akan nyangkut, nempel di usus kita gitu, karena sejatinya dia juga mungkin pada saat di lambung itu dengan asam lambung yang pH-nya rendah, mungkin juga udah sebagian sudah hancur gitu, dan mereka akan bercampur dengan kotoran kita dan keluar seperti buang air besar. Oh, jadi permen karet yang tertelan tidak menempel selamanya di perut ya Prof? Tetapi memang tidak bisa dicerna, maka saat keluar wujudnya akan tetap sama seperti ketika tertelan. Kemudian pertanyaan kedua nih Prof, semakin banyak makan serat semakin baik, benar gak Prof? Itu fakta ya, karena memang sejatinya memang kita butuh makan serat. Ya, serat ini dibutuhkan untuk membentuk kotoran kita ya, sehingga dia bisa didorong keluar seperti buang air besar. Kemudian juga serat tersebut ya, dia juga sebagai makanan ya, ini kan dia prebiotik, dia makanan untuk probiotik kita. Jadi dalam tubuh kita ini ada yang namanya kuman-kuman baik, probiotik, dan untuk makannya itu berasal dari serat tersebut atau prebiotik tersebut. Ya, kalau kita bicara soal berapa banyak sih kita mengkonsumsi serat dalam bentuk sayur atau buah-buahan, itu ada istilahnya 5 servings. Jadi kita mengkonsumsi itu pertama kalau kita makan 3 kali, pada saat pagi sarapan, kemudian siang, makan siang dan malam ya 3 kali, dan kalau bisa kita usahakan di sela-sela makan kita itu juga ada sayur atau buah masuk. Nah, itu yang istilahnya 5 serving. Idealnya kita mengkonsumsi 5 serving gitu di dalam setiap makan kita. Nah, Sobat Visi, makan makanan berserat yang cukup memang baik, tapi apapun yang berlebihan tentu tidak baik ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga nih Prof. Fakta atau mitos banyak makan kacang-kacangan menyebabkan perut kembung? Mitos ya. Jadi sebenarnya kalau kacang-kacang itu tidak membuat kita kembung. Biasanya kalau makanan-makanan yang kembung-kembung itu adalah makanan-makanan yang mengandung kol ya, gas itu ya kita bilang ya, kemudian sawi ya. Nah, itu biasanya seperti itu, atau misalnya roti karena dari raginya. Nah, kacang-kacangan kalau apalagi kalau direbus sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau memang dalam unsurnya digoreng misalnya, ya bisa saja itu akhirnya juga bisa menimbulkan kembung, tapi dominannya karena lemaknya ya, karena digoreng akhirnya jadi lemaknya itu yang muncul menyebabkan dia buat kembung. Tapi kalau kacangnya saja sebenarnya sejatinya tidak ada masalah gitu ya. Wah, jadi fakta ya Prof, kalau mengkonsumsi makanan yang sulit dicerna seperti kacang akan membuat perut terasa penuh atau kembung. Benar gak Prof, sayuran mentah lebih sehat untuk dikonsumsi? Mitos ya, jadi istilahnya sebenarnya ada pilihan apakah ini memang dikonsumsi secara mentah, apa ini dikonsumsi secara matang, ini sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Jadi tergantung dari sayuran tersebut. Ya, kita bicara soal ketimun misalnya. Kalau ketimun ya dikonsumsi secara mentah tentunya. Tapi kalau misalnya kita ambil
kangkung misalnya, kan tidak mungkin kita konsumsi secara mentah. Atau misalnya bayam, kan tidak mungkin kita konsumsi secara mentah, pasti kita mesti masak dulu. Nah, begitupun juga dengan pilihan kol. Ya, ada pertanyaan ini, ya kol ini mau enak dimasak atau enak mentah? Ya terus terang saja kalau dia memang mempunyai permasalahan di lambung, bisa aja kalau dia konsumsi secara mentah, gas lambungnya juga berlebih-lebihan misalnya. Ya, atau mungkin jadi lebih baik ini. Jadi sekali lagi kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa makanan yang mentah itu akan lebih sehat, atau sebaliknya kalau sayur-sayuran itu dimasak itu juga lebih sehat. Jadi tergantung dari apa jenis dari sayur-sayuran tersebut. Gitu. Jadi memang ada beberapa sayuran yang lebih baik dikonsumsi mentah untuk tetap menjaga nutrisi di dalamnya ya Prof. Terakhir nih, orang yang intoleransi laktosa sebaiknya menghindari penuh produk susu. Ini mitos ya. Kenapa? Karena memang saat ini di pasaran kita itu tersedia susu-susu yang kita bilang free laktosa. Ya, susu-susu yang free laktosa. Nah, artinya apa? Bahwa dia masih bisa mengkonsumsi susu walaupun dia mempunyai intoleransi terhadap laktosa ya, karena memang dia mempunyai kadar enzim laktase yang rendah ya, sehingga kalau dia mengkonsumsi laktosa dia akan akan mudah diare gitu. Nah, tapi sekarang banyak sekali produk-produk susu yang sudah mention bahwa dia itu free laktosa. Jadi artinya aman untuk dikonsumsi buat orang-orang yang memang mempunyai permasalahan, yaitu kekurangan atau defisiensi dari enzim laktase. Yap, benar banget Sobat Revisi. Kalian yang intoleransi laktosa bisa memilih susu alternatif seperti susu kedelai atau susu khusus intoleransi laktosa. Demikian informasi saya mengenai fakta mitos seputar makanan. Saya Profesor Arif Fahri Alsam, sampai jumpa pada episode berikutnya.